Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Oh, mau Pak, silakan ke depan. Seluruhnya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa bersama-sama, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya kita? Siapa? Ya, silakan Nak Gibson ke depan. Jadi silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku. Ya, baik. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan literasi Al-Quran. Silakan dibacakan surah Al-Ikhlas sampai surah An-Nas. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Guru akan mengecek kehadirannya ya. Jadi didengarkan namanya baik-baik. Anas Harun, Aida, Anggita, Yuna. Oke, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih banyak. Sebelum kita awali pertemuan kita ini, supaya anakku lebih semangat dalam belajar, alangkah baiknya kita awali dengan sholawat supaya kalian lebih semangat di dalam pembelajaran kita. Oke, sholawatnya dimulai. Silakan dirapikan anakku, dirapikan bangkunya dan tempat duduknya supaya kalian nyaman dalam pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah dinaikkan semua buku pelajaran kita hari ini, kita buku pelajaran agamanya. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya. Ya, betul. Terkait dengan sebab halal dan haram. Yang pertama karena sifat asal, betul. Karena sifat asalnya, gitu kan? Proses pengerjaan yang pertama dulu kita semua. Ya, jadi betul. Ada 3 sebab halal dan haram. Yang pertama karena sifat asal, kedua karena sifatnya, dan ketiga karena proses pengerjaannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk di yang keempat, dan kita menjelaskan kriteria makan dan minuman yang halal dan haram, kemudian menerapkan pemahaman tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan bahas terkait 2 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa kira-kira dampaknya kalau kita mengonsumsi makanan yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, membuat dosa, betul. Ada juga lain? Ya. Betul, dapat mengganggu kesehatan. Ada yang pertama dulu untuk kita semua. Ya. Sebelum kita membuat pelajaran, Pak Guru akan melakukan tes yang tentunya untuk mengukur pemahaman awal kalian terkait untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dinaikkan semua handphonenya atau HP-nya. Ditutup bukunya ya. Ada yang tidak bawa HP? Berapa? 3 orang? Iya, yang tidak bawa HP, Pak Guru siapkan lembar untuk kertas. Akan kalian kerjakan. Silakan ditulis di Google joinmyquizzes.com. Kalau sudah kalian masukkan
dibacakan berkas ini. Pertama pimpin, udah ada Nurfirsa, ada Safran dan bergeser lagi Aida ketiga. Kita kiri. Kita akan lihat siapa pemainnya. Yang pertama kebetulan untuk Oka dengan tim tertinggi. Kemudian yang kedua adalah Nurfirsa dan ketiga adalah Safran. Oke, kebetulan dulu kita semua. Ya, kita semua. Silakan disimpan kembali HP-nya. Lalu dikumpulkan boleh tes di kertas. Ya. Semuanya. Oke. Bersele. Oke. Jadi pembelajaran kita sebentar setelah Pak Guru menjelaskan materi terkait dengan kriteria dan penerapannya. Sebentar kita akan melakukan peran terkait dengan bagaimana penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi coba diperhatikan semua di layar. Untuk materi kita hari ini terkait dengan kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram. Ada yang bisa membantu Pak Guru? Ya, silakan. Nah, berdiri, silakan. Kriteria makanan dan minuman halal. 1. Tidak mengandung bahan yang mengharamkan. Betul. Bagus, kebetulan bagus sekali. Kemudian terkait dengan kriteria makanan yang halal, ada 3 tadi sudah dibacakan. Pertama, tidak mengandung bahan yang diharamkan. Kemudian diperoleh dengan cara yang halal dan tidak membahayakan kesehatan. Betul. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kriteria? Ya, silakan Aida. Kriteria makanan dan minuman halal. Ya. Mengandung bahan yang diharamkan seperti babi atau lalat. Ya betul. Oke, betul. Teman dulu untuk adanya. Jadi tadi kriteria untuk makanan dan minuman yang halal ada 3. Kriteria makanan dan minuman yang haram juga ada 3. Pertama adalah mengandung bahan yang diharamkan seperti babi, darah, kemudian memabukkan atau merusak akal, kemudian membahayakan kesehatan. Itu tentunya. Terkait kriteria yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kita lanjut di penerapan. Jadi penerapan hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama adalah penerapan dalam sikap. Ini bagaimana sikap kita untuk mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah penerapan dalam perilaku. Kemudian yang kedua adalah penerapan dalam konsumsi. Jadi bagaimana kita bisa mengonsumsi makanan yang halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kan sampai di sini ada yang bertanyakan terkait kriteria? Ada? Tidak ada? Pak Guru mau mengecek apa kalian bisa untuk mengidentifikasinya, yang mana yang makanan yang halal dan mana yang makanan yang haram. Kalian coba diperhatikan di gambar di kertas ini. Kalian bisa lihat gambar yang pertama ayam, yang kedua ikan. Jadi ada ayam bakar dan ikan bakar. Kalau kedua gambar ini termasuk makanan yang halal atau yang haram? Kenapa halal? Oke, betul. Betul untuk sahabat kita sadari. Jadi diharapkan kalian nantinya di luar, kalian sudah bisa memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Makanya kan terkait penerapan dan kriteria. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Pak Guru sekarang akan membagi kalian berkelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 orang. Jadi Pak Guru akan membagikan kalian dari KPD-nya. Jadi di dalam ada tulis setiap kelompok yang berbeda-beda.
terkait dengan bagaimana penerapan hukum awal dan alat dikaitkan dengan pembelajaran model role playing. Jadi di sini ada materi yang tentunya berbeda. Ini kelompok 2, kan? Ini berkelompok. Jadi silakan anak-anakku didiskusikan masing-masing terkait dengan peran di dalam skenario yang sebentar kita akan perankan bersama-sama di depan setiap kelompok. Diskusinya telah habis, diperhatikan semua ke depan. Oke, sudah selesai. Silakan dipersiapkan semua masing-masing presentasinya untuk setiap kelompok ya. Jadi silakan kalian mempersiapkan dirinya masing-masing. Mungkin kita akan mulai di kelompok 1. Jadi pada saat sebentar kelompok 1 ambil, kelompok yang lain itu memperhatikan. Jadi kalian perhatikan, sebentar kalian boleh menanggapi dan boleh mengomentari peraturan dari kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan belanja di sini. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kelompok 1 tampil, kelompok lain memperhatikan baik-baik ya. Oke, silakan kelompok 1 action. Setelah kelompok 1 tampil, saya mau melihat tanggapan dari kelompok lain. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau bertanya terkait dengan perkataan tadi? Silakan apa? Bagaimana rasanya bisa menggunakan itu? Ya. Kita harus melihat dari produk itu apakah ada label-labelnya dan kita harus membaca cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Ya betul. Ya. Oke, itu kelompok 1. Boleh bertanya kelompok 1. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan skenario inti makan teman-teman. Perkenalkan, saya Upa, saya berperan sebagai David. Dan saya Nopra, berperan sebagai ayah Fatima. Oke, baik. Sebelum kelompok berlatih, silakan diperhatikan kelompok lain. Silakan kelompok 2 action. Hal yang mengenai ibu sudah menyiapkan surga dengan saya. Asik, ayo Fatima, buatan ibuku enak loh. Maaf, tapi kalau dapat dari sesuatu tentang makanannya, soalnya bisa makan makanan yang sembarangan. Sebagai umat Islam, saya tidak perlu boleh makan makanan yang lupa. Assalamualaikum ya, aku laki-laki yang muslim. Ya, Naida, silakan. Bagaimana cara kita menanggapi jika kita disuguhkan dengan makanan yang non-muslim dan makanan tersebut tidak halal? Ya, bagaimana caranya? Tanggapi. Ya, gimana? Iya, harus. Itu penampilan dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang beda sekali lagi. Silakan.
menampilkan atau melihat penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 melihat tentang. Assalamualaikum. Nama saya Deriska Romisena dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil skenario Deriska Romisena sebagai Joe. Oke, baik. Silakan kelompok 3 dimulai. Action. Anak-anak berkumpul. Anak-anak, untuk perayaan ulang tahun sekolah kita, kalian akan bertugas memilih makanan untuk pesta kelas. Yusuf, Jo, dan Rahmat, kalian akan bertugas memilih makanan. Benar, Jo, kita harus memastikan makanannya halal untuk teman-teman muslim. Selamat datang anak-anak. Teman-teman lukis asal kamu. Kelihatannya enak, boleh kami melihat bahan-bahannya, Pak? Apakah Bapak punya sertifikat halal? Kenapa buah ini bisa disebut halal? Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang halal dan tidak haram. Ya, silakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nova, silakan. Baik, bagaimana cara memisahkan makanan halal dan haram? Dengan cara melihat label yang terdapat pada makanan. Oke. Baik, anak-anakku semua, setelah kita presentasi dan semua kelompok sudah menjalankan skenario masing-masing, Pak Guru ingin menanggapi setiap kelompok. Jadi di kelompok 1 itu sudah bagus dan luar biasa dari peperangan dan pengambil kelompok 1. Masih ada sedikit sisa pada Pak Budi ya, nanti diterangkan lagi lebih jelas tentang produknya. Kalau di kelompok 2 itu terkait dengan memakan makanan, jadi sudah bagus tadi juga kebetulan untuk kelompok 2. Dari semua penampilan, saya mau melihat ada yang bisa menyimpulkan tidak dari poin-poin penting di dalam roleplay kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, ya, Nasabran, silakan. Iya betul, tentang makanan halal dan haram. Tepuk tangan dulu untuk Sabran. Ada lagi? Ya. Dan kita harus melihat label halal. Wih, betul sekali Patir. Kita harus melihat. Tepuk tangan dulu untuk Patir. Iya ya. Oke, selanjutnya bukan dulu KPD-nya. Bukan KPD-nya. Aku akan mengumumkan siapa kelompok terbaik di dalam mempresentasikan skenario roleplay kita hari ini. Dengan nilai skor terbaik diraih oleh kelompok 1. Kemudian saya memberikan hadiah untuk kelompok 1. Panggilan kelompok 1. Silakan. Ini hadiah untuk kelompok 1. Tidak ada. Ada. Mana kelompok 1 ya? Oke, baik anak-anakku semua, Bulan Soleh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kriteria tadi dan skenario-nya? Sudah jelas ya? Soleh. Oke, baik anak-anakku semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita, sebelumnya Pak Guru akan memberikan tes evaluasi atau tes akhir untuk pembelajaran kita hari ini, mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian setelah melakukan pembelajaran dengan model role play. Direkam semua HP-nya dan bukunya dirapikan. Baik, yang tidak mau HP siapa? Silakan dijoinkan di quizzes. Akan diketik join my quizzes di Google, kemudian dimasukkan kodenya. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Ya, silakan dijawab. Yang menggunakan kertas silakan dijawab ya. Oke, luar biasa Nak Aida sudah mengerjakan 10 soal dan semuanya benar. Tepuk tangan untuk makanya. Kemudian ada Nur Firza, sama, cuma berbeda 20 poin. Kemudian ketiga ada Rizky.
kepada ada Kalista, Sampan, dan Mikael. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kita kiri ya. Kita lihat peringkatnya. Dan inilah the winner. Untuk kita hari ini ada Aida di nomor 1, kemudian Firza dan ada Rizky. Tepuk tangan dulu untuk. Oke, baik. Anak-anakku semua, coba perhatian di depan. Silakan di HP-nya disimpan kembali HP-nya. Dan postasnya dikumpulkan. Silakan. Tembak postasnya. Durana soleh. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita akhir pembelajaran kita, jadi ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan hukum halal dan haram. 1. Penerapan dalam sikap. 2. Penerapan dalam perilaku. 3. Penerapan dalam konsumsi. Dan kesimpulan penerapan hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durana soleh. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Senang? Di bagian apa yang kalian paling senang dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, pertama ada lagi? Ya, berperan luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan di anak-anakku dirapikan bukunya semua, dimasukkan di Durana soleh. Jadi anak-anak semua, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk di materi terkait dengan hikmah hukum halal dan haram. Jadi anak-anakku silakan dipelajari materinya di rumah untuk pembelajaran kita minggu depan kan. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, langkah baiknya kita menutup perjumpaan kita hari ini dengan menutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doanya? Ya, Aida, silakan. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Anda. Terima kasih banyak. Pak Guru ingin menyampaikan kalian sampai di rumah jangan lupa materi kita hari ini dipelajari kembali, dibuka-buka bukunya. Oke, saya rasa itu saja pendapat saya. Silakan dipakai tasnya. Oke, anak-anak semua, mari kita menutup perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dari kelompok dirapikan kursinya ya. Silakan kelompok 3 dirapikan kursinya.